Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara rekaman siraman rohani, dan kita akan bersama-sama sharing kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, dan bila firman itu boleh menjadi kekuatan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sharing siang ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siang ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbicara masalah pertandingan iman yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Dikatakan demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di bagian A dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25a ini kita diingatkan kembali, dikatakan demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi kalau kita mengikuti pertandingan itu harus menguasai diri kita dalam segala hal, baik masalah emosi, baik masalah kondisi fisik kita, atau apapun semuanya yang ada dalam diri kita itu kita harus kuasai. Seringkali orang gagal dalam menguasai dirinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perjalanan kekristenan kita ini seperti pertandingan olahraga, seperti contohnya lari jarak jauh. Nah, kalau kita diumpamakan kehidupan perjalanan hidup kita dalam mengikut dan mengiring akan Tuhan ini diumpamakan sebagai pertandingan, seperti pertandingan olahraga, berarti Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus mempersiapkan seluruh keberadaan kita, fisik kita, emosi kita, seluruh yang ada dalam diri kita ini kita dapat mempersiapkannya dan menguasainya. Supaya apa? Ketika kita melewati hal-hal yang sangat sulit, kita tetap punya semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam menempuh pertandingan itu kita harus melewati hal-hal yang kadang-kadang tidak mengenakkan diri kita. Nah, kalau kita tidak dapat menguasai diri kita, maka kita akan lemah dan kita tidak akan sanggup untuk melanjutkan pertandingan itu. Nah, dalam pertandingan ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada dalam dua hal yang perlu kita perhatikan, dan dua hal ini sangat mencolok perbedaannya. Yang pertama yaitu penonton dan peserta yang bertanding. Yang sangat mencolok perbedaannya, kalau penonton Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia paling mahir di dalam berkomentar, dalam melontarkan kritikan, hujatan terhadap peserta lomba, dan yang menonton punya semangat untuk terus dia harus memberikan satu komentar. Tetapi kalau orang yang bertanding tidak demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau orang yang bertanding atau peserta lomba, maka dia harus berjuang dan menguasai dirinya untuk terus memiliki semangat untuk melanjutkan pertandingan itu. Baik itu dia harus bermandi peluh, harus semangat dan tetap berjuang untuk sampai ke garis finish. Nah, jadi perbedaannya sangat mencolok Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau penonton banyak komentar, kritik dan menghujat, tetapi kalau peserta lomba harus memiliki semangat dan perjuangan yang luar biasa, maka dia akan dapat menyelesaikan pertandingan. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan dalam pertandingan. Demikian juga dalam pertandingan iman kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita ini bukan penonton, bukan satu hal yang ya biarin aja lah begitu. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mengikuti pertandingan iman dengan semangat, dengan kekuatan yang penuh. Kenapa? Karena yang kita peroleh bukan hal yang fana, tetapi berhubungan dengan hal yang kekal, yaitu mahkota kehidupan dalam masalah hal yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa penonton sampai kapanpun tidak akan pernah berhak mendapatkan medali atau piala atau hadiah. Tetapi yang mendapatkan piala, hadiah atau medali itu adalah yang bertanding, yang peserta yang mengikuti perjuangan. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berjuang untuk terus bertanding dalam iman kita sampai titik penghabisan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu hal pengharapan yang kita akan peroleh, yaitu apa? Mahkota kekal. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita ingat akan hal ini, maka kita tidak akan mudah untuk jatuh.
dan tidak mudah lemah dan tidak mudah mundur. Oleh sebab itu mari kita terus semangat dalam pertandingan iman kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 22 ayat 14 mengatakan, sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kita sampai pilihan ini kita bisa memperoleh satu hal yang luar biasa yang daripada Tuhan, termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan. Banyak memang orang yang datang kepada Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk sampai kepada panggilan yang seutuhnya itu, untuk kita memperoleh kasih karunia Tuhan itu, banyak orang yang mengabaikan dan banyak orang yang tidak menanggapi akan hal itu. Nah, ketika kita sadar akan hal ini, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memiliki keberanian untuk terus berjuang di dalam iman kita, di dalam mengikut dan mengiring akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu kalau tidak menyadari akan hal ini, maka kita akan mudah goyah dan kita akan lemah, dan kita tidak akan terus berjuang sampai titik penghabisan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama kita berjuang di dalam pertandingan iman kita sampai titik penghabisan. Supaya apa? Supaya kita boleh memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Memang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berjuang, kita bertanding, banyak hal yang harus kita korbankan. Yaitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus semangat terus, kita harus berjuang terus, dan kita tidak boleh berhenti dalam perjuangan kita. Supaya ada pengharapan ketika kita sampai garis finish, ada satu hadiah yang dijanjikan untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi peserta pertandingan, khususnya pertandingan iman. Kita harus menanggalkan beban dan dosa kita yang membuat kita menjadi berat. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 1 mengatakan demikian, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus menanggalkan dosa kita, supaya itu tidak menjadi beban dalam hidup kita yang membuat kita berat. Kita tidak bisa berjuang untuk berlari terus menuju satu garis finish di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membayangkan kita ini waktu berlari, waktu mengikuti pertandingan, ada beban yang kita pikul, maka pada saat kita mengikuti pertandingan itu betapa beratnya yang beban yang kita harus tanggung, sehingga membuat kita cepat lelah, membuat kita tertinggal jauh, membuat kita kesulitan untuk berjuang. Tetapi ketika kita mau menanggalkan beban kita, maka kita akan mendapatkan satu keringan dan kita dapat berjuang, berlari terus untuk sampai garis finish. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beban berbicara tentang masalah dan pergumulan hidup kita. Tanggalkan semua beban dan masalah kita serahkan kepada Tuhan, supaya kita mempunyai kelegaan, ketenangan, dan ketika kita berjuang terus bersama dengan Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berjuang untuk dalam pertandingan iman ini, untuk memenangkan satu kemenangan dan memperoleh satu hadiah, memperoleh satu piala atau memperoleh satu mahkota di dalam Tuhan. Ketika kita disadarkan akan hal ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka ada satu semangat yang baru dalam hidup kita. Nah, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, pasti ada satu kekuatan, pasti bisa menguasai diri. Nah, kalau kita mau menang, harus kita mau menguasai diri kita, supaya kita dapat menyelesaikan pertandingan itu dan kita mendapatkan hadiah. Nah, hadiah kita adalah bukan berbicara masalah yang fana, tetapi adalah masalah kekekalan. Ketika kita sudah selesai pertandingan iman kita, kita sudah sampai garis finish, dan kita akan memperoleh hadiah yang dari Tuhan, adalah kehidupan yang abadi, mahkota abadi yang menanti buat kita semua. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah saat ini Anda terus berjuang dalam pertandingan iman saudara, atau saudara saat ini lemah, mau mundur meninggalkan Tuhan? Ingatlah, Tuhan adalah Tuhan yang kasih, yang sanggup memberikan kekuatan, kemampuan, kelegaan, dan kemenangan dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyadari akan hal ini, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan dalam segala hal. Bila renungan singkat ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan
atas hidup kami. Kalau selama ini Tuhan kami terus berjuang, kami merasa lelah, kami merasa letih, dan beban itu menindih kami sehingga kami dalam perjuangan rasanya sangat berat. Biarlah Tuhan, hari ini kami bersama-sama dengan Tuhan menanggalkan seluruh beban hidup kami serahkan kepada Tuhan, dan kami boleh memperoleh kelegaan, dan kami dapat terus berjuang di dalam perjuangan iman kami bersama dengan Tuhan, sehingga sampai garis finish kami boleh mengalami kemenangan, dan kami dapat memperoleh hadiah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Shalom.